Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Serlinda dari kelas Paralel 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial dan komunikasi. Komunikasi adalah dasar dari sebuah hubungan sosial. Tanpa komunikasi tidak akan ada interaksi sosial. Melalui komunikasi, orang bisa membangun hubungan, menyelesaikan konflik, dan kerjasama dalam masyarakat. Sosial sendiri berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti teman atau sekutu dalam konteks ilmu sosial, merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan hubungan antar individu dalam suatu kelompok atau komunitas. Sedangkan komunikasi sendiri yaitu proses menyampaikan informasi, gagasan, perasaan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui isyarat atau media lainnya. Contoh sosial sendiri yaitu interaksi antara anggota masyarakat, norma dan nilai sosial, peran sosial misalnya sebagai pelajar, guru, dan orang tua, kegiatan gotong royong, diskusi kelompok, atau komunitas. Sedangkan contoh dari komunikasi yaitu percakapan sehari-hari, menulis pesan atau email, presentasi kelas atau kantor, media massa seperti TV, radio, dan internet. Sosial dan komunikasi sangat penting untuk membangun kehidupan yang harmonis, produktif, dan saling menghargai. Tanpa keduanya, manusia sulit hidup bersama secara damai. Yang diperoleh dari sosial dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, adapun itu manfaat dari sosial sendiri yaitu membangun hubungan antar individu, menjalin pertemanan, kekeluargaan, dan kerjasama dalam masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, membantu sesama dan menciptakan rasa saling tolong-menolong. Yang ketiga yaitu membantu kepribadian dan karakter. Seseorang belajar norma, etika, dan nilai dari lingkungannya. Yang keempat yaitu mempermudah kehidupan bersama. Dengan adanya aturan dan kerjasama sosial, hidup jadi lebih tertata. Adapun manfaat dari komunikasi yaitu yang pertama menyampaikan informasi dan ide-ide. Komunikasi membantu orang menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang efektif memperkuat hubungan pribadi, keluarga, dan kerja. Yang ketiga yaitu mencegah dan menyelesaikan konflik. Komunikasi terbuka membantu menyelesaikan salah paham atau pertengkaran. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kerja dan belajar. Dalam organisasi atau sekolah, komunikasi yang jelas membuat tugas lebih mudah dikerjakan bersama. Adapun tantangan atau dampak negatif dari sosial dan komunikasi terutama di era digital saat ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi individu maupun masyarakat secara luas. Yang pertama yaitu misinterpretasi dan kesalahpahaman. Komunikasi tertulis secara chat atau email bisa menimbulkan salah tafsir karena tidak meletakkan nada suara, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Humor, sarkasme, dan emosi sering disalahartikan dalam komunikasi digital. Yang kedua yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax. Informasi dapat disebar secara cepat tanpa verifikasi, menyebabkan misinformasi dan kepanikan. Media sosial sering menjadi saluran utama penyebaran berita bohong. Yang ketiga yaitu cyberbullying dan ujaran kebencian. Komunikasi daring bisa mendorong perilaku kasar karena sifat anonimnya. Korban bullying bisa mengalami depresi, kecemasan, dan isolasi sosial. Yang keempat yaitu tergantungan sosial media. Orang menjadi terlalu tergantung pada validasi online seperti like dan komen, mengurangi interaksi sosial secara langsung, dan meningkatkan perasaan kesepian. Yang kelima yaitu konflik dan polarisasi. Media sosial sering menciptakan echo chamber, di mana orang hanya terpapar pada sudut pandang yang sama, menyebabkan polarisasi opini dan konflik sosial. Yang keenam yaitu kehilangan privasi. Informasi pribadi sering dibagikan tanpa sadar di platform digital, rentan terhadap penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Adapun solusi atau saran untuk mengatasi tantangan dalam sosial dan komunikasi baik secara langsung maupun melalui media digital. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital.
Tujuannya yaitu untuk mengurangi penyebaran hoax, misinformasi, dan dampak negatif media sosial. Solusinya yaitu ajarkan secara memverifikasi informasi dari berbagai sumber, edukasi tentang etika berkomunikasi secara online, sosialisasi tentang privasi digital dan keamanan data pribadi. Yang kedua yaitu mengembangkan kecerdasan emosional. Tujuannya sendiri yaitu mengurangi konflik dan kesalahpahaman sosial. Ya, solusinya yaitu latih keterampilan seperti mendengarkan aktif, empati, dan kontrol emosi. Terapkan prinsip komunikasi asertif, jelas, tapi tetap menghargai lawan bicaranya. Yang ketiga yaitu menggunakan media komunikasi yang tepat. Tujuannya itu meningkatkan kejelasan pesan dan menghindari misinformasi. Dan solusinya yaitu untuk pembicara penting atau sensitif, gunakan tatap muka atau panggilan video, bukan hanya teks. Gunakan emoji atau tanda baca yang tepat dalam teks agar nada pesan lebih jelas. Yang keempat yaitu mengatasi cyberbullying dan ujaran kebencian, yaitu tujuannya untuk menciptakan ruang komunikasi yang sehat. Solusinya yaitu laporkan dan blokir pelaku, kampanyekan kesadaran digital dan program anti-bullying di sekolah dan komunitas. Dorong moderasi konten yang aktif di platform media sosial. Yang kelima yaitu batasi konsumsi media sosial. Tujuannya itu untuk mengurangi stres, kecemasan, dan ketergantungan sosial digital. Solusinya yaitu terapkan digital detox secara berkala. Tentukan waktu khusus untuk interaksi nyata secara langsung. Prioritaskan kualitas hubungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.